Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologinya. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran mengenai materi keanekaragaman hayati atau sering dikenal dengan biodiversity. Nah, intinya kita akan mempelajari keanekaragaman hayati khususnya di ruang lingkup di daerah Indonesia gitu ya. Jadi kekayaan seberapa kaya makhluk hidup yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Nah, di mana ditemukan keanekaragaman hayati? Nah, lingkungan dengan kekayaan spesies tertinggi. Nah, jadi memiliki banyak ekosistem. Nah, ketika ekosistemnya itu banyak, dipastikan bahwa makhluk hidup yang menghuninya juga beragam. Nah, kenapa? Karena setiap makhluk hidup yang hidup di suatu tempat akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, berbeda antara karakteristik antara hutan hujan tropik, terumbu karang, danau, laut, dan hutan gugur. Ini sangat beragam. Padang semak, padang rumput, padang pasir. Nah, di Indonesia itu banyak sekali eh, ekosistem, diantaranya hutan hujan tropik, terumbu karang, terus padang semak, padang rumput. Nah, padang pasir Indonesia tidak punya ya. Nah, ini manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama itu pemanfaatan konsumtif dan produktif. Maksudnya apa? Gimana? Nah, konsumtif dan produktif itu misalkan di belakang rumah kita atau di belakang rumah kalian nih ada hutan, ada seperti kebun bambu. Nah, hutan bambu ya. Nah, si bambunya itu bisa secara konsumtif kita pakai dan dia itu akan terus-menerus menghasilkan bambu gitu. Atau di hutan-hutan nih di Kalimantan. Nah, di sana biasanya banyak dilakukan penebangan terhadap kayu-kayu atau pohon-pohon yang sudah layak dipergunakan, namun dengan catatan harus dikembalikan fungsinya. Nah, adapun pemanfaatan secara tidak langsung atau non konsumtif biasanya fungsi ekologis dan keberadaannya. Nah, fungsi ekologis ini gimana? Nah, ketika hadirnya hutan, nah hutan ini berfungsi sebagai yang pertama sebagai penjaga ekosistem. Nah, kenapa apa penjaga ekosistem? Yang pertama, kalau adanya hutan, khususnya di daerah pegunungan, banyak pohon, nah akan mencegah terjadinya bencana alam seperti erosi, terus longsor, dan adapun danau misalkan ada kehadiran danau atau sungai, danau ya, dia dia akan menampung air, nah sehingga airnya itu tidak salah tempat dan dapat membanjiri daerah-daerah tertentu. Nah, seperti itu. Nah, parameter penilaiannya objektif. Nah, ini iya. Nah, tuh dapat diwujudkan dalam bentuk uang, energi, dan nilai fungsional dan lain-lain. Nah, perkiraan nilai ekosistem dunia secara ekonomi ekologis. Nah, ini nih.
Jadi yang paling berharga itu yang mana? Ada yang tahu? Nah, yang paling mahal itu ialah lahan basah. Kenapa lahan basah? Nah, lahan basah yang dimaksud itu ialah seperti pertanian padi. Nah, jadi karena siklusnya sangat pendek dan cepat sehingga dapat menghasilkan nilai tahunan yang lebih besar, nilai lokal tahunan yang lebih besar. Sedangkan untuk nilai globalnya, nah nilai global ini ekonomi ekologis. Nah, pantai. Nah, kenapa pantai? Karena pantai itu dijadikan tempat wisata, betul. Coba ya dilihat. Manfaat langsung. Nah, sudah di ini ya. Sudah dijelaskan. Nah, ini manfaat tidak langsung. Oh, ya sudah. Keanekaragaman. Nah, keanekaragaman dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, genetik, spesies, dan ekosistem. Genetik, bagaimana genetik? Nah, jadi perbedaan genetik itu misalkan perbedaan geografi. Nah, kanguru yang berada di Pulau Papua berbeda gennya dengan di Australia. Kanguru yang ada di Pulau Papua itu marsupilam yang ukuran tubuhnya lebih kecil, sedangkan yang pada di daerah Australia itu ukurannya lebih besar. Keanekaragaman spesies dunia termasuk bakteri, protista, serta tumbuhan. Nah, ini banyak ya. Keanekaragaman ekosistem sudah Bapak jelaskan. Tadi ada gurun, savana, hutan, hujan tropis, hutan gugur. Banyak sekali ya. Nah, misalkan keanekaragaman genetik itu contohnya seperti buah mangga aromanis dan buah mangga apa yo? Nah, misalkan buah mangga apel ya, yang bentuknya besar. Nah, itu kan sangat berbeda ya. Nah, aromanis itu rasanya manis, buahnya berwarna oranye, tekstur buahnya lembut, dan ukuran buahnya kecil. Sedangkan buah mangga apel, nah buah mangga apel itu biasanya ukurannya bulat, besar, teksturnya agak padat berisi, kurang berair, dan rasanya tidak terlalu manis, seperti itu. Nah, bisa dilihat sampai saat ini pengukuran keanekaragaman genetik ialah untuk spesies yang dibudidayakan, seperti itu ya. Sudah jelas. Plasma nutfah atau gen. Nah, plasma nutfah ini ialah keanekaragaman hayati atau kekayaan genetik. Misalkan keanekaragaman. Nah, jadi istilah lain dari keanekaragaman hayati seperti itu. Khususnya pada satu spesies yang sama. Nah, kalian sudah mengetahui kan mengenai tingkat organisasi kehidupan. Yang paling pertama itu ialah ada sel kan? Sel, individu, populasi, komunitas, dan biologis. Keanekaragaman plasma nutfah membentuk biodiversity. Nah, dasar keanekaragaman genetik itu mulai dari penyusun DNA. Nah, DNA, RNA, gen, kromosom inti sel, dan sel. Apa perbedaannya antara gen dan DNA? Gen itu ialah kode genetik
yang ada pada DNA atau rRNA yang diekspresikan atau ada pada makhluk hidup tersebut yang dapat dipetakan atau diekspresikan seperti itu. Kita lanjut ya, dipercepat ya. Makhluk hidup itu sangat rentan terhadap adanya kepunahan. Yang pertama itu ialah karena sebaran geografi yang sempit. Ketika sebaran geografi yang sempit, makhluk hidup itu akan sangat terbatas untuk memperoleh lingkungannya yang menunjang kehidupannya. Misalkan makanannya, ketika geografisnya sangat kecil, apabila terjadi kerusakan, makhluk hidup tersebut sangat sulit untuk survive karena sebaran geografisnya sangat kecil. Misalkan geografis yang menurut dia sesuai dengan lingkungannya. Nah, terdiri dari satu atau beberapa populasi. Nah, ini hanya satu populasi atau beberapa populasi yang ada pada lingkungan tersebut menjadikan makhluk hidup itu rentan terhadap kepunahan karena jumlahnya sangat sedikit. Ukuran populasi kecil, nah ukuran populasi menurun, densitas rendah. Nah, densitas itu sebarannya sangat kecil gitu, sedikit. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, contohnya seperti beruang kutub. Nah, beruang kutub kan sebarannya sangat kecil ya, jadi rentan terhadap kepunahan. Atau beruang grizzly gitu kan, tidak bisa kita temui di Asia misalkan, seperti itu beruang grizzly itu. Nah, ukuran tubuh yang besar. Kenapa ukuran tubuh yang besar? Ketika ukuran tubuh makhluk hidup itu besar, yang pertama yaitu membutuhkan nutrisi yang banyak. Yang kedua, dia itu akan sangat terlihat gitu di lingkungannya, akan sangat mencolok. Nah, misalkan memungkinkan predator untuk memangsa dia, seperti itu. Nah, ketidakmampuan menyebar dengan baik itu seperti densitas ya. Bermigrasi musiman. Nah, bermigrasi musiman ya. Jadi migrasinya itu musiman. Jadi tidak sering, memungkinkan dia itu untuk punah lebih cepat. Kenapa? Karena dia itu membutuhkan waktu untuk pergi dari satu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu yang lama karena keragaman genetik yang rendah. Sudah jelas ya. Memiliki relung tertentu. Nah, memiliki relung tertentu itu memiliki relung atau karakteristik lingkungan yang sesuai tertentu gitu. Nah, hanya dijumpai pada lingkungan stabil, itu tidak survive, membentuk kelompok secara tetap atau sementara. Nah, diburu atau dipanen manusia. Itu sangat jelas ya. Itu ada motor. Nah, kenapa konservasi keanekaragaman genetik perlu dilakukan? Belum diketahui manfaatnya secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi keanekaragaman genetik ini perlu dikonservasi. Kenapa? Yang pertama itu, ketika keanekaragaman genetik pada suatu lingkungan itu tinggi, maka lingkungan itu sifatnya stabil dari kerusakan ekosistem. Misalkan ketika satu makhluk hidup itu punah dalam satu ekosistem, kalian sudah mempelajari bahwa pada kelas 1 itu akan ditopang oleh makhluk hidup lainnya yang memiliki peran sama, seperti itu. Nah, konservasi ini
harus berjalan terintegrasi dengan adanya manajemen sumber daya, karena ketika konservasi ini berbenturan atau menghadapi kebutuhan manusia, nah jadi perlu adanya manajemen sumber daya. Seperti itu ya. Bisa kalian screenshot ya. Nah, ini sudah kalian pahami ya. Yang paling pertama itu adanya tingkat organisasi kehidupan. Nah, di sini nih. Dari partikel subatomik apa aja tuh? Elektron, proton, neutron, atom, molekul, protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, ekosfer, bumi, planet, tata surya, galaksi, alam semesta. Nah, ada dunia mikro dan dunia makro dan super makro. Nah, apa yang dimaksud dengan nirhayati? Nah, maksud nirhayati itu tidak hidup. Pemisahnya itu protoplasma. Ini awal adanya kehidupan. Hayati hidup. Nah, adapun tata surya, galaksi dan alam semesta itu masih belum diketahui apakah ada kehidupan lain di planet lain seperti di planet bumi. Nah, karena keterbatasan ilmu pengetahuan kita, itu masih dipertanyakan. Nah, ini ada beberapa pengertian dari konservasi. Yang pertama itu punah. Nah, individu terakhir mati, punah di alam. Kalau punah itu hilang di dunia dan alam semesta gitu. Kalau punah di alam itu, jadi di alamnya sendiri dia punah, namun di tempat lain misalkan di kebun binatang atau di tempat penangkaran dia masih ada. Seperti dulu ya ada harimau Jawa. Nah, ada di beberapa kebun binatang di Bandung misalkan. Nah, namun sekarang harimau Jawa sudah punah. Nah, jadi masuknya extinct. Kritis. Nah, ini terancam punah. Genting. Rentan. Relatif rentan, kurang data, tidak dievaluasi. Seperti itu. Nah, ekosistem merupakan komunitas biologi bersama dengan lingkungan fisik yang terkait. Lebih sulit diukur daripada keanekaragaman spesies dan genetik karena batas-batas komunitas dan ekosistem yang sulit ditentukan. Iya, betul sekali. Ekosistem itu bisa sangat luas dan sangat kecil. Misalkan kolam, kalau kalian memiliki kolam ikan atau taman, nah ketika taman itu dapat bertahan tanpa kalian sirami setiap hari atau punya kebun, nah itu juga bisa dinyatakan dengan ekosistem kalau berdiri sendiri tanpa adanya energi dari luar, seperti itu. Namun ketika masih diurusi, nah itu tidak termasuk ekosistem. Ini sudah dijelaskan ya minggu kemarin. Nah, ekosistem itu dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama itu bahari atau keterkaitannya dengan air. Ekosistem darat alami. Suksesi. Apa yang maksud dengan suksesi? Nah, suksesi itu misalkan ialah ketika suatu ekosistem itu diriset. Misalkan ada Pulau Krakatau. Nah, Pulau Krakatau itu di Gunung Krakatau memiliki ekosistem asalnya.
Namun ketika Gunung Krakatau itu meletus, nah ekosistem yang di sekitarnya itu hilang dan makhluk hidupnya pun mati. Nah, namun setelah mereda, ada kembali beberapa makhluk hidup yang memulai kehidupannya di sana dan memulai ekosistem baru. Nah, itu dinamakan dengan ekosistem suksesi. Nah, adapun ekosistem buatan, pedesaan dan lain-lain ya. Nah, bisa kalian lihatnya di sini yang warna kuning ini pusat diversitas sangat tinggi ya. Pusat diversitas apa? Pusat diversitas terumbu karang di dunia. Nah, Indonesia itu termasuk itu ialah daerah Pulau Kalimantan, Sulawesi, nah dan negara atau daerah Filipina ya. Sangat tinggi keanekaragaman terumbu karangnya. Nah, kekayaan hayati di Indonesia itu sangat banyak ya. Nah, ini itu persentase yang ada di dunia 11% Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Tumbuhan berbiji sangat besar gitu. Itu ukuran persentase yang sangat tinggi. Mamalia, amfibi, aves dan Pisces 37%. Kenapa? Karena kita negara dengan geografi kepulauannya, jadi sangat banyak. Nah, bisa dilihat yang tadi ya, bahwa terumbu karangnya itu sangat beragam sehingga biodiversitas atau keanekaragaman ikannya juga sangat tinggi. Nah, ini untuk tugasnya bisa kalian lihat di screenshot, dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bapak. Untuk kali ini tugasnya hanya ini saja. Silakan dikerjakan, dikumpulkan. Terakhir mengumpulkan jam 5 sore ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.